itu harus tetap ngajuin ke kantor pajak nggak bahwa kita itu menjadi wajib pajak? Iya. Ya. Escape-nya enggak gitu kan? Iya. Putusannya. Ini sebenarnya disebut dengan tripartite rule itu, dan ini pengaturannya berurutan. Oke. Jadi kalau sudah syarat pertama Namanya serius. Jadi sekarang aja kita kan lagi di Bro nih. ini kita panggil aja Pak Ali ya. Dia bukan admin judul bukan dong? Bukan. Nah. Balik lagi di Diskotek, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Bawa siapa lagi? Nih, gue bro, dari luar negeri. Oh iya. Sumpah, asli. Pantesan kayak banget. Lebih 2 tahun baru. 2 tahun. Jadi kalau di Indonesia nih namanya Pak Ali. Oh. Tapi setelah dia 2 tahun di Korea jadi Pak Kyung Seo. Namanya Serius. Jadi sekarang aja kita kan lagi di Bro nih. Ini kita panggil aja Pak Ali ya. Dia bukan admin judul bukan dong? Bukan. Nah. Bukan ya? Bukan. Jadi beliau tuh habis dari luar negeri, ini kesini holiday aja. Oh gitu ya. Holiday aja. Tahun baru. Tahun baru. Menyesuaikan ya dengan Iya. diskotek. Menyesuaikan dengan diskotek. Jaketnya aja anak band banget. Salah satu. Band 80 tapi. Karena kalau nggak salah apa? Grup band. Bareng sama Super Junior enggak? Enggak, kalau dia super senior. Oh iya, benar. Emang gokil sama Pak Ali ini. Iya. Ini Gimana? ada per 23 nih. Dia mau nanya-nanya dia. Mau nanya-nanya sekalian lah. Kebetulan kan dia tuh ngikutin terus katanya channel Suara Pajak. Widih. Iya. Jadi katanya pajak di Indonesia katanya rumit gitu ya, bener nggak sih? Iya Pak. Bukan rumit, Gimana ya? ruwet. Nah ini ngomongin tentang dia di luar negeri Pak. Ini kan ada peraturan 23. Iya. Kan lu sebelum ngobrol minum dulu dong. Panggil. Kodenya. Lagi ternyata. Ya. Ini lagi. Iya. Gila. Awas lu terbang ke dasi. Ini dasi kupu-kupu. Mau pesan apa? Yang ada. Yang ada. Masih sama kayak kemarin. Ya udah, Masih kita ditanyain. lawan. BTW Air putih. Air putih. Boleh. spesial temen gue Pak Kyung Seo, lu mau apa? Fucking shit. Ini dari luar negeri. Jadi kalau lebih Dari Korea. Yang ada apa nih? Yang ada apa? Yang ada suara pure sama suara nuir. Wah, salamnya boleh. Suara nuir 4 ya. Jangan gua yang pure aja. Korea Nah, banget. diabet lo lama. Berarti suara pure berapa? Enggak. 3. Ya, nuirnya 1. Ya. Tunggu ya. Iya, ditunggu Pak Seli. Thank you Seli. Maksud apa lagi, Pak? Ya, Hah? pajak ini sama nggak sih seperti yang dulu gitu Pak ya? Yang saya tahu dulu ada persyaratan yang 183 hari. Itu kalau sekarang masih sama atau enggak gitu? Oh, berarti ini ngomongin ini, Pak. Diaspora. Yes. Orang Indonesia yang kerja di Luar negeri. luar negeri. Pajaknya itu bayarnya di Indonesia atau di luar negeri. Gitu ya? Iya. Iya. Ini sebenarnya menentukan tentang status subjek pajak. Subjek pajak luar negeri atau dalam negeri. Bentar. Lu jangan tidur lagi ya. Hah? Tenang. Tenang. Baru 3 menit. Kan mesennya tadi yang ini premium water. Enggak mesen noir. Beda sama Pak Kyung Seo. Fucking shit. Lanjut Pak. Nah, status wajib pajak dalam negeri atau luar negeri itu akan menentukan kewajiban lapor SPT tahunan. Jadi kalau statusnya masih subjek pajak dalam negeri, wajib pajak dalam negeri, maka dia wajib lapor SPT tahunan PPh orang pribadi. Tetapi kalau statusnya sudah wajib pajak luar negeri, maka tidak ada kewajiban untuk lapor, kan gitu. Intinya sih di situ. Jadi ini perlu ada kejelasan. Sebenarnya tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Indonesia itu menganut asas domisili. Jadi pemajakan
di dunia ini sebenarnya ada dua, ada asas domisili, ada asas kebangsaan. Amerika contohnya asasnya kebangsaan. Jadi dimanapun dia, sepanjang dia warga negara Indonesia, walaupun sudah 10 tahun di Indonesia, dikenakan pajak sama kantor pajak Amerika. Walaupun usahanya di Indonesia. Oh. Itu asas kebangsaan. Misalnya kan ada memenya tuh di apa namanya di hati-hati, Pak. medsos. Di medsos. Yang Mem. hampir selip. Ada leluconnya lah. Iya. Jadi orang Jerman. Benar. Lihat orang Amerika, wah nih kayaknya banyak insentif kan, Iya. banyak insentif. Wah, kemudian pindahlah ke Amerika, kemudian dia kaya. Ternyata di Amerika dikenain pajak, pindah lagi ke Jerman karena ternyata banyak pajaknya di Amerika. Sudah 5 tahun di Jerman, petugas pajak Amerika datang, gitu, menagih pajaknya. Kenapa? Saya kan udah 5 tahun di Jerman kan ya. Oh, ternyata dia lupa bahwa di Amerika itu adalah asasnya kebangsaan. Warga negaranya belum dilepas. Harusnya dilepas dulu. Nah, kalau di Indonesia menganut asas domisili. Kalau asas domisili patokannya 183. Dalam 1 tahun kan dibagi 2 ya. Mana yang paling besar? Jadi angka yang menjadi konsensus internasional itu 183. Lebihnya di mana? Kalau lebih 183-nya di Indonesia, maka wajib pajak dalam negeri Indonesia. Kalau 183 di luar, maka wajib pajak luar negeri. Nah, yang sering jadi masalah sebenarnya di luarnya itu di mana? Bisa jadi dia di Indonesia kurang dari 183, berarti di luar ya. Di luar itu di mana? Ternyata tidak ada yang mencapai 183 karena dia tinggalnya bisa di Singapura, di Kuala Lumpur, di Vietnam, di Hong Kong, muter terus dia. Tapi itu kerja Pak ya, bukan liburan. Kerja. Oke. Kerja, dia pengusaha, bisnismen. Asik. Rapatnya di mana-mana. Kerja. Rapatnya di mana-mana. Punya pos 1, pos 2 ya. Jadi sebulan ada di Hong Kong, Iya, gitu kan, iya. sebulan lagi di Jepang, Iya. gitu kan, sebulan lagi di Hawaii, kan Iya. gitu. Tapi dia kerja, maka menghitung 183 itu nggak ada satupun. Berarti tetap Indonesia ya. Nah inilah yang Itu. menjadi perdebatan. Makanya Itu yang sebenarnya dari diatur ya, dulu Pak, ya? ada yang disebut dengan Tiebreaker Rule. Ini yang sekarang diatur di Per 32 yang Oke. banyak ini dibahas orang. Oh, jadi 183 hari itu harus menetap di satu tempat. Tidak Ya, berpindah-pindah. kalau misalnya 183 itu di satu negara, maka negara itu berhak menetapkan sebagai wajib pajak dalam negeri secara aturannya seperti itu. Pola dasarnya lah. Mungkin biar jelas kali Pak, kita baca pasal 6-nya Pak. Ya. Per 23-nya. Oke. Jadi kalau yang sebelumnya kan pasal-pasal sebelumnya itu kan wajib pajak dalam negeri ya. Pokoknya patokannya 183 lah. Coba Mas Iqbal baca. Oke, ini saya bacain Pak ya. Ya. Pasal 6. Subjek pajak luar negeri adalah Jadi ini dilihat orang Indonesia, kantor pajak Indonesia melihat seseorang sebagai wajib pajak luar negeri, gitu Oke, ya. ya. Dia masih kebangsaan Indonesia. Tapi masih WNI lah, WNI. gampangnya gitu ya. Oke. Ini yang pertama Pak ya. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya misalnya tinggalnya di Malaysia, kan gitu ya. Iya, oke. Lalu ada WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Kurang. Yes. 183. Dalam jangka Tidak waktu. lebih berarti kan kurang sama aja. Ya. Iya, Pak. Ini bahasa ini. Benar. Kan anak bingung. Sampai yang berikutnya kan? Ya. Ini yang dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu WNI yang berada di luar negeri, di luar Indonesia, saya ulangi ya, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Nah, ini tricky nih bahasanya. Tadi Oke. bilang kurang. Iya. Ini
Ini lebih. di 180, tapi di luar Ya. tetap aja kurang kan. Nggak tahu ini. Nih yang pertama Pak ya. Seperti itu. Yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Nah, ini sebenarnya disebut dengan three-breaker rule itu, dan ini pengaturannya berurutan. Oke. Jadi kalau sudah syarat pertama memenuhi, syarat berikutnya nggak perlu. Oh, gitu. Gitu. Enggak, Pak. Oke. Maaf ya lama. Iya, nggak apa-apa, Sally. Sini aja, Sally. Berarti Pak yang tadi pertama si orang tersebut harus tinggal lebih dari 183 hari ya Di dalam Indonesia. enggak di luar negeri dalam waktu 12 bulan ya. Iya. Dalam setahun ya. Nah, lebih 183 hari di luar negeri atau kurang 183 di Indonesia. Bisa. Ini bukan kumulatif yang syarat pasal 6 ini ya. Nah, Iya, makanya betul. A, B, C. Nah, yang C ini kan ada 1, 2, 3, 4 di nomor 4-nya ini dan atau. Jadi tidak dan. Kalau dan kan berarti kumulatif, harus keempat-empatnya terpenuhi. Kalau ini enggak, dan atau. Lanjut. Lip. Itu dibuka itu. Kelas 20-nya. Hah? Yang PMK-nya. Per Iya, yang tadi. Yang PR23-nya. 23-nya. Memiliki tempat tinggal permanen itu maksudnya tidak boleh ngontrak gitu Pak. Kalau misalnya ngontrak gitu tetap dihitung. Nah, istilah permanen nggak permanen ini Itu yang di 23. Bukan. di pajak itu tidak harus punya sendiri, boleh ngontrak atau disediakan. Yang tadi live yang di WA. Zil. Ini contohnya tadi ya, WA. tadi pengusaha Indonesia WNI gitu ya, kerjanya muter keliling dunia gitu, berbagai negara. Otomatis di Indonesia kurang dari 183 hari. Misalnya 1 bulan lah dalam 1 tahun, di Indonesia hanya 40 hari misalnya ya. Nah, berarti kan syarat 183 harinya tidak terpenuhi. Iya, betul. Maka dites. Nah, ini di Indonesia kurang dari 183. Belum pasti menjadi wajib pajak luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada negara yang mengakui. Kan gitu ya. Kalau tadi konteks tadi ya. Ya, betul, Contoh Pak. tadi. Betul. Nah, maka dites. Tes pertama, dia punya tempat tinggal. Oh, dia di Indonesia ada tempat tinggal. Di Singapura punya apartemen, ya kan? Misalnya di Hong Kong dia disediakan sama kantornya. Iya. Nah, berarti kan ada 3 tempat tuh Iya. yang punya tempat tinggal permanen. Berarti syarat pertama nggak terpenuhi. Iya, benar. Ya. Benar. Nah, ya jadi syarat domisili tidak terpenuhi, syarat tempat tinggal tidak terpenuhi. Berarti harusnya gini nggak sih Pak, jadi kan misalkan dia kan nggak terpenuhi nih, berarti pajaknya kan masih bayar di Indonesia kan, masih masuk bayar pajak Ini Indonesia. enggak, ini belum bayar pajak. Konteksnya, Iya. konteksnya hanya menentukan sebenarnya di mana dia. Oke. Kalau pajak sih bisa bayar di mana-mana, tapi kewajiban SPT tahunannya Oke. bisa saja dibayar. Dia ke Indonesia bayar pajak, ke Singapura mungkin bayar pajak gitu kan, atau penghasilan dari Singapura. Oke. Kemudian ke Jepang dia bayar pajak juga, bisa jadi seperti Yuk, itu. lanjut. Ini sampai mana ya? Mulai pasal 6 aja ya. Pasal 6 ya. Tadi sih yang Lanjut. persinggahan sih Pak, Dah. persinggahan tadi. Ya udah lanjut nih. Lanjut aja ya. Ngeditnya susah kan? Kalau mulai itu. Oke, lanjut. Yang kedua, memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan ketertarikan pribadi, ekonomi, dan atau sosial di luar Indonesia yang dapat dibuktikan dengan suami atau istri, anak-anak, dan atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia.
Nah ini kan dilihat keluarganya ada di mana. Oke. Ada yang ngumpul, ada yang tersebar juga kan. Bener. Namanya Kan keluarga bisa-bisa orang tuh. kaya kan gitu ya. Yang mudah-mudah gitu Pak. Iya benar. Kalau ngumpul di Indonesia gitu kan, di Indonesia ya udah, Indonesia bisa klaim. Iya. Oke. Lalu sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia dan atau menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial dan atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat. Gimana nih Pak? Kalau ini ormas ya yang kedua. Yang ketiga. Oke. Ormas kan organisasi keagamaan, pendidikan, sosial. Iya. Apalagi kalau anggota parpol udah pasti orang Indonesia. Sumber penghasilan bisa dari mana-mana. Kalau sumber penghasilan mah kan kalau biasanya ini kok kan ceritanya pengusaha yang dari punya usaha di berbagai negara kan. Oke. Konteksnya pengusaha ya. Nah, Kalau dubes enggak dong Pak? Dubes. dubes tinggal, tapi dubes beda lagi. Oh, beda lagi. Dubes itu pengecualian, kan Oh. dia sebagai walaupun misalnya dubes Yeah. Amerika ya Yeah. di Indonesia Ya. atau dubes Australia yang ada di Indonesia, walaupun bertahun-tahun di Indonesia, tapi dia bekerja di negara Australia. Oke. Itu kalau misalnya dubesnya Australia, karena sesuai dengan kesepakatan konvensi Wina bahwa dubes itu perwakilan negara sahabat gitu. Pak, artinya ini kan bukan syarat kumulatif Pak ya? Bukan ya? bukan syarat kumulatif. Makanya di nomor 4 itu dan atau. Kayak yang tadi kan, yang C ini kan kita pasal 6 ayat 1 huruf C ini kan bicara WNI-nya kan ya? Ya, nah, ini WNI. WNI yang di WNI. luar negeri ya. WNI yang berada di luar negeri. Nah kalau yang satu bertempat tinggal secara permanen, nah permanen ini pengertiannya gimana Pak? Artinya apa, dia harus punya rumah di sana, apartemen atau cukup kontrak? Bisa ngontrak. Kontrak nggak ada masalah ya? Nah, jadi istilah permanen di pajak itu tidak harus memiliki. Hmm. Bisa ngontrak, bisa disediakan. Kalau ngontrak kan kita bayarin ya. Bisa juga tidak ngontrak, tidak punya, tapi disediakan oleh perusahaan misalnya. Mes gitu Pak ya? Semacam mes ya kalau kita mes itu apa namanya, kapanpun kita bisa masuk ke situ. Nah itu bisa disebut permanen. Artinya kalau misalkan syarat yang pertama sudah terpenuhi, harusnya syarat dua nggak perlu diuji lagi Pak ya? Iya. Hah? Iya sebenarnya itu. Iya kan? Hmm. Intinya kan sebetulnya dia mau lihat keseharian seorang itu di mana Pak, gitu ya? Yang ketiga memiliki tempat menjalankan kebiasaan. Nah, Nah ini atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Jadi dia ke habitual abode. Nah ini menjadi ini biasanya poin apakah dia lebih ke Indonesia atau ke luar. Tapi agak pengujian ini sebenarnya agak susah. ini susah Pak ya. Abstrak soalnya. Tapi kalau misal bener-bener dia udah kerja di sana, udah dapat permanent tinggal. resident, tempat tinggal sana, harusnya udah harusnya. Harusnya. Karena ada begini Pak, contoh ya Pak ya, misalkan ada pilot ya, dia terdaftar di airlines luar negeri gitu ya. Nah, dia itu jadwalnya udah dapat, katakanlah seminggu berapa kali gitu ya. Tapi mungkin untuk waktu terbang mungkin untuk seminggu gitu. Nah, dia tinggal di Indonesia Pak. Dia pada saat dia ada jadwal untuk terbang gitu ya, nah dia lari ke luar negeri, katakanlah Singapura tuh, dia ke Singapura tuh, H-1 dia istirahat, pas hari H dia kerja terbang. Kalau dia udah singgah, udah selesai, nah dia pulang lagi ke Indonesia. Itu pusing Pak. Tapi pada dasarnya itu airline-nya Indonesia atau bukan? bukan. Katakanlah Singapore Airlines, katakanlah gitu ya. Hmm. Singapore Airlines kan, dia karyawan Singapore Airlines. Tapi dia rumahnya di Indonesia. Jadi misalkan dia ada jadwal, misalkan hari ini dia jadwal untuk 1 minggu terbang kemana gitu ya. Nah dia H-1 pergi ke Singapura Pak. Nah kalau konteks ini kan tadi tempat tinggal secara permanen di luar Negeri. Indonesia, di luar Indonesia kan, iya. berarti udah terpenuhi. Tapi yang kedua memiliki pusat kegiatan utama suami, istri, anak di mana? Nah iya berarti di Indonesia. Di Indonesia.
Kalau suami anak di luar negeri berarti di luar negeri kan gitu. Oke. Sumber penghasilan bisa jadi di luar negeri gitu tadi ya. Menjadi organisasi keagamaan di sana mungkin oke lah. Yang ketiga itu memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia. Dan yang terpenting ini yang keempat, persyaratan menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain. Berarti ini adalah kalau di kita istilahnya KTP, KTP ya? Apa? NPWP. Udah punya NPWP, udah punya kartu NPWP di sana. Iya, bukti bahwa dia sudah menjadi subjek pajak di negara atau yurisdiksi lain kan NPWP kan, sudah terdaftar di otoritas pajak luar negeri. Dan atau persyaratan tertentu lainnya. Persyaratan tertentu lainnya sih ini biasanya kalau orangnya orang kaya lah ya, potensi pajaknya besar itu bisa dibicarakan. Ada dokumen tambahan lah Pak ya, bilateral untuk pembuktian ya. Tapi kalau sudah fix begini Pak, ya itu harus tetap mengajukan ke kantor pajak nggak bahwa kita itu fix menjadi wajib pajak. Iya. Ya, escape-nya enggak gitu kan? Iya. Putusannya. Nanti minta surat keterangan dari KPP bahwa wajib pajak tersebut sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak luar negeri. Ada di pasal berapa ya di dirjennya itu? Jadi tetap formalnya tetap jalan ya Pak ya. Artinya harus ada penetapan dulu dari KPP, baru dia nggak perlu lapor SPT tahunan. Ya Pak ya? Ya, di pasal 7 disebutkan surat keterangan WNI memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, berarti nanti NPWP di Indonesia-nya di-NE-kan biasanya. Kalau sekarang nonaktif. Nah kalau misalkan dia nggak NE kan Pak, dianggap dalam negeri, tetap dalam negeri. Iya. Oh oke. Kalau kata pajak mah gas aja terus. Berarti double ya Pak? Double, iya. Makanya ini yang harus aktif si wajib pajak. Oh, iya. Ada juga yang ngeluh sebenarnya, Pak itu kan cuma administrasi ya Pak katanya. Padahal kenyataannya secara aturan saya harusnya luar negeri. Iya sih, gitu. Iya sih, tapi cuma kan petugas pajak tetap aja ngejar kan sepanjang tidak ada surat itu. Kalau itu mungkin di pengadilan baru itu bisa ngomong Nah, kan. iya saya juga bisa Pak kalau misalnya Bapak mau melawan lah ya dalam tanda kutip. Melawan kan biasanya air dulu ya. Air dulu. Suruh periksa aja, nanti Bapak paling menang di banding gitu. Sampai banding Bapak harus berjuang. Biasanya kalau di pengadilan pajak ya pasti menang lah kalau sudah memenuhi persyaratan ini. Walaupun secara administrasi tidak ada surat keterangan itu. Kalau kayak ini Pak Yung Seo kan udah 2 tahun tuh di Ya Polsek. dia itu harus ngurus. Harus ngurus Ke libur. KPP terdaftar. Biar nggak double. Biar nggak double Gitu Pak Yung Seo. Nah Tegal loh ya. Pak kayak Pak Yung Seo. Gimana Pak, udah cukup belum nih Pak? cukup lah. Ada mau ditanya lagi nggak? Iya. Apa ya? Sepertinya cukup Pak. Cukup jelas nih. Oke, jadi teman-teman Kesimpulannya gimana Pak? kesimpulannya Soalnya ini tricky nih. kalau wajib pajak warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, urus ke KPP supaya mendapat surat keterangan. Kalau perlu bikin surat keterangan dari tempat tinggal di sana, tempat kerja di sana bahwa dia itu bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat jam sekian sampai jam sekian, mulai tanggal sekian sampai dengan sekarang. Bikin surat keterangan di sana. Mungkin surat keterangan kerja di perusahaan juga bisa kali Pak ya? Iya, dari perusahaan di sana di luar negeri. Kemudian kalau perlu minta keterangan dari kedubes di sana bahwa dia tinggal di sana lebih dari itu lebih bagus. Kalau kontrak cukup kali Pak? Kontrak ya antara perusahaan sama pegawai, bisa. kontrak kerja. Itu mungkin seperti apa kalau di kita ya? Seperti kitab gitu ya?
Ya, Kartu kitab. izin, kartu Kitas. izin. Tetap Oh. ya. Kita sementara. Oh, sementara. Nah, kitab ya bisa ya. Ya permanen residen itu kitab ya. Ya benar PR. kan? Ya. Permanen residen. Itu. Oke, siap. Kita jam lagi kan ada yang mau konsultasi sama Bapak. Oh. Ada lagi ya? Iya. Wih. Jadi kayaknya kita harus lagi nih Pak, banyak yang antri. Nah. Kalau mau offline ngantri konsultasinya juga bisa. 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 Tapi janjian dulu di sini nih, di bawah sini. Gitu. Kantor Botek. Tuh. Itu aja teman-teman pembahasan tentang PR23 ya Pak. Ya. Ya. Tentang pekerja di luar negeri tadi udah disimpulannya disampaikan oleh Pak Agus. Ya teman-teman, buat kalian yang pengen tahu tentang update dunia perpajakan, pantengin terus channel Suara Pajak dan pokoknya jangan lupa di like, Subscribe. Komen. and And share. good job. Bye.